أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, bahwasanya kenapa harus kurma ketika berpuasa, ketika berbuka puasa? Kenapa tidak tetu? Kenapa tidak lalampa? Atau kenapa tidak jalan kote? Apakah tidak dibolehkan? Baik, jamaah Hanif Media yang dimuliakan oleh Allah, dibolehkan jika Anda atau kita ingin berbuka dengan yang namanya lalampa atau tetu atau jalan kote itu sendiri sebenarnya dibolehkan, tidak ada masalah. Hanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah salah satu buah kesukaan beliau ialah kurma. Oleh karena itu disunnahkan jika ada atau jika kita mampu ialah mari kita berbuka dengan kurma, karena sebagaimana Rasulullah menyukai kurma, maka kita juga jika kita menyukai kurma karena Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kalau dilihat dari segi medisnya juga, bahwasanya seseorang ketika menjalankan puasa itu akan mencapai pada titik yang namanya dehidrasi. Nah, dikatakan oleh para ahli medis, makanan yang memiliki zat-zat manis itu dalam merecharge energi lebih cepat daripada makanan yang tidak memiliki zat manis, dan kurma itu juga memiliki zat manis di dalamnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taib. Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, baik, saya akan jawab. Bismillah. Jadi, yang dimaksud dengan memperbanyak kebaikan di bulan puasa ialah mencakup setiap kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kepada manusia, entah itu kepada yang namanya hewan, atau kepada tumbuhan. Yang artinya tidak membeda-bedakan antara kebaikan sosial atau kebaikan ibadah, tetapi mencakup setiap kebaikan. Karena berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu zaman di masa sebelum saya diutus ada seorang laki-laki yang berjalan kehausan, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan sebuah sumur, dan akhirnya laki-laki tersebut turun ke bawah untuk mengambil air serta meminum air dari sumur itu. Kemudian ketika laki-laki itu naik lagi ke atas ke permukaan, dia mendapati seekor anjing yang sedang kehausan. Maka laki-laki itu berkata, sungguh anjing ini telah merasakan rasa haus sebagaimana aku rasakan sebelumnya. Maka kemudian laki-laki tersebut turun lagi ke bawah untuk mengambilkan air bagi anjing tersebut, dan diberilah minum kepada anjing itu. Dan apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ganjaran yang Allah berikan kepada laki-laki tersebut? Bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa laki-laki itu karena perbuatan kecilnya memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Sontak para sahabat bertanya, walana fil bahaimi shadaqah ya Rasulullah, apakah perbuatan kita bahkan kepada hewan-hewan itu mendapatkan pahala di sisi Allah? Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin shadaqah, kata Rasulullah. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk hidup itu akan mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.